berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mau buka firman Tuhan pada saat ini. Kita akan buka di dalam Kitab Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan ayat ini. Judul dari khotbah saya pada saat ini adalah Jangan Takut, Aku Menyertaimu. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang kekasih, saya pernah berkhotbah tentang ayat-ayat ini di gereja online ini. Tetapi saat ini, saudara yang kekasih, Tuhan akan memimpin kita ya di dalam ayat yang sama. Tetapi seperti yang saya suka katakan, firman Tuhan ini bukan koran. Firman Tuhan ini bukan buku sejarah yang kalau Anda baca di dalam ayat yang sama, pasal yang sama, dan berkhotbah, dan hanya itu-itu saja, sama pengertiannya. Saudara, firman Tuhan ini selalu baru setiap hari. Amin. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi Allah bisa berbicara kepada kita lewat firman yang sama. Dia berbicara hal-hal yang berbeda, saudara. Dalam pengertian kehidupan sehari-hari tentunya. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya ada begitu banyak buku, ratusan ribu bahkan jutaan buku ditulis berdasarkan Alkitab. Saudara, dengan ayat-ayat yang sama, tapi Tuhan membukakan hal-hal yang berbeda. Atau bahkan bukan berbeda, mungkin yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saudara yang kekasih, kita akan belajar saat ini. Ada 3 poin nanti yang akan kita lihat. Saudara, saya tidak akan bahas satu persatu ayat yang seperti saya suka bahas, saudara. Seperti itu, tetapi ada 3 poin penting. Karena waktu, ya saudara, ada 3 poin penting yang akan saya bahas pada hari ini. Terus terang sebenarnya saya tidak menyiapkan khotbah ini, saudara. Saya sudah siapin PowerPoint semuanya untuk berkhotbah yang lain. Dan dalam kemarin ya, kalau di Indonesia pagi ya, khotbah di pagi hari, tiba-tiba waktu saya sudah siap semuanya, kebaktian sebentar lagi akan dimulai, dan Roh Kudus membawa saya untuk mengalihkan saya untuk berkhotbah yang akan saya khotbahkan pada hari ini.
Dan saya percaya, saudara, kalau Roh Kudus yang mengalihkan pasti kita diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, firman Tuhan berkata. Dan saat ini kita lihat situasi dan keadaan sangat tidak nyaman, saudara, buat dunia. Khususnya untuk virus corona ya, kita lihat, saudara yang kekasih. Saat ini di Indonesia kita sangat prihatin sekali. Saya baca di koran Kompas ya bahwa di Indonesia itu sekitar 20 ribuan lebih ya, 20 something lah ribu setiap hari penambahan COVID-19. Bahkan di Jakarta over 6.000 ya, lebih daripada 6.000 setiap hari. Saudara yang kekasih, saat ini juga kita mendengar begitu banyak berita-berita yang tidak mengenakan. Dan situasi politik, saudara, bahkan untuk vaksin ini aja. Waduh, saudara, ada banyak pendapat. Ya, ada banyak pendapat. Di Amerika aja ada 2 kubu berpendapat yang berbeda, saudara. Ya. Dan saudara, pendapat ada yang katakan ini pada dua pihak ini dokter yang berbicara. Ada yang berkata, waduh, kalau divaksin itu ya, itu umur manusia cuman nggak lebih dari 10 tahun. Karena emang tujuannya mau membunuh manusia. Karena manusia udah kebanyakan di dunia ini. Tapi ada yang satu lagi berkata, saudara, ya, bahwa harus divaksin. Kalau tidak, lihat udah jutaan orang yang mati. Saudara, seperti dilema kalau kita dengar berita-berita saat ini dia. Berita buruk terjadi di mana-mana. Saudara, saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada kabar baik. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk berhadapan dengan keadaan dan situasi. Kenapa? Kita tidak diajak untuk lari dari keadaan dan situasi. Tapi kita disuruh berhadapan. Karena roh pemenang itu ada di dalam kita. Amin. Kemenangan pasti kita miliki. Karena kemenangan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, tidak perlu takut. Yang divaksin, Anda nggak perlu takut. Saya pun, saudara yang kekasih, saya divaksin, saudara. Saya divaksin, baru vaksin yang pertama, saudara. Jadi saya dikunjungi, ada keluarga datang kemarin ke sini, saudara Pastor Doni, dan dia berkata bahwa dia tanya gimana, saya bilang baik, terus dia bilang, oh iya saya tidak divaksin, dia bilang ada darah Yesus dalam tubuh saya, dia bilang. Dan dia tanya, kamu divaksin? Saya bilang, iya saya divaksin. Dan saya katakan juga, walaupun saya minum racun maut, saya tidak akan mati. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, dua-dua pakai firman Tuhan. Saudara, saya tidak mau berbicara tentang vaksin hari ini, tapi saya mau berbicara tentang firman Allah. Saudara, kita lihat di ayat 22 yang tadi barusan kita baca. Judul di sini, kalau bahasa Indonesia dikasih judul, Yesus berjalan di atas air. Kalau kita lihat ayat 22, saudara, itu bercerita tentang Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Kalau kita lihat peristiwa sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, ini peristiwa di mana Tuhan Yesus, dia setelah dia menyelesaikan pelayanan, saudara, dia naik ke atas bukit di ayat berikutnya, ayat 23. Sebelum dia naik, dia menyuruh murid-murid untuk bertolak ke seberang. Dan hari sudah hampir malam, saudara. Dan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa setelah seharian pelayanan. Dan murid-murid juga mereka naik ke perahu untuk bertolak ke seberang. Mereka ini ada di dalam perahu, saudara. Dan mungkin mereka berpikir hari udah hampir malam, ya nanti di perahu mereka bisa beristirahat tentunya.
karena habis harian mengikuti Yesus di dalam pelayanan. Dan apa yang terjadi kita akan lihat nanti di ayat-ayat yang berikutnya. Saudara, tetapi untuk konteks ini saya mau berbicara tentang journey kita atau perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Untuk konteks ya, konteks pada khotbah pada hari ini. Saudara, perjalanan di dunia ini, kita hidup di dunia ini, hidup di dunia yang sudah jatuh. Kita harus tahu itu. Dunia yang sudah jatuh. Dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang di dalam dunia ini ada kerajaan kegelapan. Dipimpin oleh iblis. Saudara yang kekasih. Ini dunia tempat kita tinggal. Tetapi kita harus percaya. Walaupun kita tinggal di dunia yang seperti ini, kita tidak mempergunakan fasilitas dunia ini. Orang percaya, kita mempergunakan fasilitas kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita harus percaya ini, saudara yang kekasih. Dan kalau kita lihat, saudara yang kekasih, di ayat berikutnya, ayat 24, murid-murid ini, mereka sudah berangkat jauh. Dikatakan beberapa mil jauhnya dari pantai. Ayat 24. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba dikatakan ada yang namanya, ada angin sakal. Angin sakal datang. Tiba-tiba. Saudara yang kekasih, di dunia ini kita tidak bisa memprediksi akan apa yang terjadi. Hari ini mungkin kita bisa dengar kabar baik dari dunia. Ya, waduh sudah divaksin, khususnya di Amerika. Ya rata-rata orang yang divaksin sudah tidak pakai masker lagi. Ya, tapi saya dengar ada berita lagi, saya belum baca, cuma saya dengar aja. Tapi jangan Anda bilang bahwa ini saya cuma dengar, kemarin ada yang bicara, tetapi saya belum baca. Jadi bukan berita yang pasti ya, saya nggak bilang oh ini dari Badan Kesehatan yang menyampaikan ini, tapi saya dengar dari mulut ada orang berkata dari Badan Kesehatan sudah memperingatkan kembali untuk memakai masker. Katanya demikian, tapi saya belum baca. Ya. Saudara, whatever it is, ya apa aja itu, saya mau katakan bahwa dunia ini berubah-ubah, tidak ada yang pasti. Hari ini orang itu gak pakai masker, besok bisa pakai masker. Saudara, kita tidak tahu. Di dalam dunia ini tidak ada yang pasti, saya mau katakan. Di dalam dunia ini, saudara, ada yang namanya iblis yang mencobai, yang melempari berbagai macam keadaan dan situasi. Saudara, hari ini ada orang yang sedang bekerja, besok tiba-tiba kantornya tutup, tidak bekerja. Ada banyak keadaan, ada banyak angin sakal yang datang di dalam kehidupan ini, saudara. Seperti murid-murid, mereka di dalam perahu, tiba-tiba datang angin sakal. Kalau kita berbicara angin sakal, itu angin yang datang dari depan dan mendorong ke belakang, saudara. Sehingga menimbulkan gelombang. Dan ini yang terjadi kepada murid-murid, saudara yang kekasih. Angin ini ingin memberhentikan mereka untuk sampai ke seberang. Saudara, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa atas hidup kita. Saudara, Anda jangan takut. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara yang kekasih, nanti kita akan lihat penyertaan Tuhan sempurna adanya. Saudara, pada waktu angin sakal datang, murid-murid dikatakan, saudara, diombang-ambingkan kehidupan kita. Saudara, tanpa Yesus, kita bisa diombang-ambingkan oleh angin sakal. Memberhentikan kita untuk sampai ke tujuan. Saudara, mungkin ada banyak pengharapan-pengharapan kita yang kita sudah taruh, yang kita harapkan. Tetapi tiba-tiba ada angin sakal yang coba memberhentikan pengharapan kita.
Ada keadaan, ada situasi berbeda-beda, saudara. Mungkin ada yang menderita sakit, diserang penyakit. Mungkin ada orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Ada krisis keuangan di dalam rumah tangga. Ada situasi keadaan yang tidak menyenangkan. Ada angin sakal yang mendorong kita, memberhentikan kita untuk melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan ayat 25. Dikatakan kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Haleluya. Saudara, pada waktu ada keadaan, pada waktu ada situasi, kita melihat Yesus hadir, saudara yang kekasih. Datang kepada mereka. Dan saudara yang kekasih, saudara bisa bayangkan, jam 3 pagi keadaan itu. Mereka berarti, saudara, tidak istirahat. Harus bergulat dengan keadaan. Ya, diombang-ambingkan. Saudara, kalau naik perahu, terus Anda tergoncang, ya, itu mungkin bisa mual, ya, bisa muntah, dan mungkin pusing dan segala macam. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Pada waktu ada angin sakal datang, seolah-olah menggoncangkan kita, kehilangan pengharapan. Tetapi jam 3 pagi, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Saudara yang kekasih, kita lihat ayat 27. Saudara, langsung kita lompat. Kita lihat ayat 27. Dikatakan, tetapi segera Yesus berkata. Jadi Yesus datang dan berkata kepada mereka, tenanglah, perhatikan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama dia bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, Yesus tahu mereka dalam ketakutan yang sangat tinggi. Dan Yesus berkata kepada mereka, dia menginstruksikan mereka supaya jangan takut. Saudara, perhatikan. Kehidupan kita harus mengikuti instruksi Tuhan. Khususnya, saudara, dalam hal situasi ini. Pada waktu angin datang, pada waktu, saudara yang kekasih, pada waktu angin sakal datang, kita harus mengikuti instruksi daripada Tuhan. Jangan ikuti instruksi dunia ini. Jangan ikuti instruksi siapa-siapa. Jangan ikuti instruksi kemampuan Anda atau pikiranmu sendiri. Atau intelektualmu. Jangan mengikutinya. Tapi ikuti dengan tepat instruksi Tuhan. Tapi kita akan lihat di sini, saudara. Tuhan menginstruksikan jangan takut. Ya. Di ayat 27 dikatakan gini. Tenanglah, dia bilang. Aku ini. Baru jangan takut. Instruksi. Yang terakhir adalah instruksi. Pertama dia bilang apa? Tenanglah. Saudara, pada waktu Yesus hadir, ya, dia datang, dia berkata kepada mereka, tenang, aku ini. Berbicara aku ini, bahasa aslinya adalah ego eimi. Ego eimi ini, saudara, berbicara tentang 3 hal. Ego eimi ini. Ini berbicara tentang ego eimi ini. Aku hadir ya. Arti aku hadir ego eimi. Yang artinya Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada murid-muridnya. Aku ini. Yaitu dia sedang berbicara tentang atribut. Ya, waktu dia bilang aku ini. Dia berbicara tentang atribut dari Bapa di surga. Nah, atribut dari Bapa di surga ini
telah dimanifestasikan di dalam diri Yesus. Jadi pada waktu Yesus hadir, dia bilang, ego eimi, aku hadir. Ego eimi, ya. Dia mau berkata, tenanglah, ego eimi, baru jangan takut. Nah, ego eimi ini adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus dan atribut Bapa atau Allah Bapa ada di dalam Yesus. Nah, atribut yang pertama, saudara, berbicara tentang Yesus sebagai raja yang berkuasa atas alam semesta. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau berbicara raja, ini berbicara mengenai kuasa. Berbicara mengenai bagaimana dia menguasai daerah, ya. Dia mempunyai otoritas kekuasaan antara daerah, di daerah, di satu tempat. Dan kalau berbicara tentang ego eimi, kehadiran Tuhan, atau aku ini, berbicara tentang raja di atas segala raja. Ya, berbicara bahwa dialah penguasa di bumi dan di surga. Katakan amin. Nah, Allah penguasa langit dan bumi hadir di dalam kehidupan kita. Ego eimi. Ya, dia bilang aku ini, baru jangan takut. Amin. Saudara, dia menginstruksikan, jangan takutkan ada ego eimi. Katakan amin. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, atribut Allah. Ego eimi. Atau aku ada di sini, saudara yang kekasih. Dia adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Yang peduli kepada anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Saudara, walaupun engkau merasa ada situasi dan keadaan, tapi ada ego eimi. Aku, ya, Allah hadir. Amin. Aku ini ego eimi. Ada Bapa yang mengasihi, yang peduli kepada kita. Yang ketiga, arti ego eimi, saudara, aku ada, atau atribut Allah adalah sebagai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya hari ini dia berkata kepadamu, tenanglah, ego eimi, jangan takut. Tenanglah, aku ini, ego eimi, jangan takut. Boleh Anda katakan, aku tidak takut. Haleluya. Katakan saudara, berkata-kata, katakan aku tidak takut. Berkatakan, biar iblis dengar, dunia ini dengar bahwa kita tidak takut. Haleluya. Aku tidak takut. Kenapa? Ada ego eimi. Haleluya. Ini ego eimi. Saudara yang kekasih, kalau ada ego eimi, aku ini, kalau ada Allah yang mengasihi kita, Bapa yang peduli, ada raja di atas segala raja dalam kehidupan kita, ada Allah dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah waktu dia hadir, ketakutan akan lenyap. Di ayat 27, stay di ayat 27. Dia berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ketakutan harus lenyap pada waktu ada ego eimi. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada amin? Haleluya. Itu yang pertama. Ego eimi, saudara. Pada waktu ada ego eimi, apa yang terjadi? Ketakutan harus lenyap. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang membuat engkau gentar pada hari ini? Saya mau katakan ada ego eimi. Allah hadir. Aku ini. Ketakutan di dalam nama Yesus lenyap. Harus lenyap. Yang kedua. Saudara. Kita lihat di ayat 30 dan 31. Apa yang terjadi saudara? Ayat 30-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ego eimi ada. Allah ada. Tetapi Petrus, dia takut. Ya. Dan dia mulai
tenggelam. Padahal dia sudah lagi berjalan di atas air, saudara. Dan tiba-tiba dia rasa. Saudara, jadi jangan hidup dengan perasaan. Ada ego emi. Amin. Haleluya. Dan dia bilang apa? Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Waktu dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus, segera, immediately, saat itu juga, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, saat itu juga, pada waktu ada ego emi, nomor 2, waktu Tuhan hadir, waktu ada ego emi, saudara, pertolongan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, pada waktu Petrus mulai takut lagi, saudara, dia mulai ada situasi, yaitu ada angin, saudara. Ya, akhirnya dia mulai rasakan itu. Dan dia berteriak, tolonglah aku. Immediately, seketika itu juga, tangan Tuhan ulurkan kepada dia. Walaupun Tuhan menegur dia, tetapi Tuhan ulurkan tangannya terlebih dahulu, saudara. Baru Tuhan mengingatkan dia. Tuhan adalah Allah yang baik. Tadi saya katakan, ego emi, Allah yang hadir. Atributnya adalah apa? Salah satunya Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita. Amin. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Yang berikutnya, saudara yang kekasih. Kita lihat, saudara, di ayat 32. Matius 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara, ini berbicara tentang apa? Pada waktu ada ego emi, saudara yang kekasih. Pada waktu ada kehadiran Allah. Pada waktu dia katakan, aku ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara yang kekasih. Kita lihat. Di situ dikatakan di ayat 32. Bahwa lalu mereka naik ke perahu. Saudara. Ya, mereka ini termasuk Yesus. Dia tidak tinggalkan mereka. Waktu dia hadir, dia tidak tinggalkan kita. Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Jadi yang nomor 3, kehadiran Yesus, ego emi, menyelamatkan kita. Dia bawa Petrus naik ke atas perahu, ke dalam perahu. Dia selamatkan Petrus. Amin. Haleluya. Bukankah dia juru selamat kita? Ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Saudara, jangan takut. Dia beserta dengan kita. Kita ada juru selamat. Pada waktu ada situasi, pada waktu ada tantangan, ada keselamatan di sana. Amin. Ada Tuhan Yesus juru selamat kita di sana, saudara, yang akan mengangkat kita, membawa kita naik bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Dan yang berikutnya, saudara kekasih, di nomor 3 ini bukan hanya keselamatan, tapi dikatakan dan angin pun redalah. Ini berbicara tentang apa? Tentang ketenangan, saudara. Ya, pada waktu, bayangkan, pada waktu murid-murid, mereka berhadapan dengan angin seperti itu, yang mendorong mereka, memberhentikan mereka, yang membuat mereka pusing, yang membuat mereka terombang-ambing. Dan suddenly, seketika itu juga, saudara yang kekasih, angin itu berhenti. Menjadi tenang, saudara. Kehadiran Tuhan, ego emi, membuat hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera, ketenangan yang dari ego emi, yang dari Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Pada waktu ego emi, kehadiran Allah, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara yang kekasih. Amin. Haleluya. Saudara, apalagi yang harus Anda takutkan? Apalagi yang harus Anda khawatirkan? Kalau ada ego emi di dalam kehidupan kita. Kita tidak punya alasan untuk takut. Kita tidak punya alasan untuk khawatir.
Karena dia menyertai kita. Haleluya. Dan kalau Anda baca, saudara, di ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Di sini dikatakannya, sesungguhnya engkau anak Allah. Tapi kalau Anda baca, saudara, di dalam kitab yang lain, saudara, ya dalam kitab yang lain, tetapi dalam konteks cerita ini, dikatakan, dan tiba-tiba mereka sudah sampai di seberang. Amin. Saudara yang kekasih, kalau Yesus hadir, ego ini ada, saudara. Amin. Aku ini, kata Tuhan, atribut Tuhan bekerja. Dia bekerja sebagai raja di atas segala raja, penguasa dunia ini. Dia bekerja sebagai Bapa yang peduli, yang mengasihi kita. Dia bekerja sebagai Allah, penguasa dunia ini, yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara yang kekasih, kalau ego ini ada, saudara yang kekasih, kita akan sampai di tujuan kita. Yang sakit pasti disembuhkan, yang bergumul dengan situasi dan keadaan pasti mendapatkan jalan keluar. Katakan amin. Aku tidak tahu situasimu, saya tidak tahu keadaanmu, tapi yang saya tahu ada ego ini yang ada di dalam kehidupan kita. Semua situasi dan keadaan akan mendapatkan jalan keluar tanpa kita sadar, saudara. Pada waktu kita menyadari dan percaya ada ego ini, kita sudah sampai di tujuan kita. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu cerita. Siapa yang pernah ke New York City? Saya percaya di sini, di gereja online ini, kita dari berbagai macam tempat. Saudara yang kekasih, siapa yang pernah ke New York City? Saya pernah. Saudara, di New York City ada pohon Natal, ya, yang kalau orang datang Christmas time ke New York City pasti pengen pergi ke mau lihat pohon Natal ini. Dan pohon Natal ini, saudara, tempatnya ada di yang namanya Rockefeller Center. Ya, Rockefeller Center, saudara. Saudara, Rockefeller ini tentunya kalau di Amerika ini sudah tahu semua, sangat terkenal Rockefeller. Ya, Rockefeller Center itu. Dan Rockefeller itu nama dari seseorang, saudara. Dan saya pikir dunia juga tahu tentang Rockefeller, ya. Dan kalau Anda mungkin yang ada di sini belum tahu, saya kasih tahu. Rockefeller itu adalah seorang pribadi. Makanya tempat itu dinamakan Rockefeller Center, nama dari seseorang. Saudara, kita bicara tentang Rockefeller ini, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Di dalam sejarah Amerika, dia adalah orang Amerika. Pada usia 33 tahun, saya membaca tentang Rockefeller ini. Di usia 33 tahun, saudara, dia sudah mendapatkan uang sebanyak $1 juta di tahun 1872. Saudara, dia sudah punya uang $1 juta, banyak sekali itu. Dan pada usia 43, dia sudah menguasai dunia dengan perusahaan raksasanya, yaitu perusahaan terbesar di dunia. Dan pada saat itu, saudara, dia menjadi orang yang terkaya di dunia. Dan asetnya mencapai $1 miliar. Nah, saudara, kalau dikaliin aja 14.000 rupiah, ya, kalau kita pakai kurs Indonesia. Dan tentunya nolnya banyak banget, ya. Kalau pakai kurs Indonesia, dirupiahin. Kita nggak usah Anda pakai cari kalkulator, nggak perlu, saudara. Pokoknya banyak banget, karena dia orang terkaya di dunia saat itu. Luar biasa sekali, saudara. Di usia 53 tahun, dia menjadi orang terkaya di dunia. Mungkin kita di sini ada umurnya lebih dari 53, ya, saudara. Ya, tetapi kita belum menjadi orang terkaya di dunia. Tetapi Rockefeller ini sudah menjadi orang terkaya di dunia. Tetapi saya percaya kita anak-anak Tuhan adalah orang yang terkaya. Amin. Karena dikatakan firman Tuhan, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Dan saudara, Rockefeller ini, saudara, tentunya dengan sangat kaya raya orang berpikir bahwa wow, Rockefeller ini
pasti dia tenang hidupnya. Pasti dia akan bergembira terus setiap hari. Karena paling kaya di dunia, apa aja yang dia mau beli pasti ada. Yang dia perlukan ini dia nggak perlu bergumul, nggak perlu nangis-nangis untuk membeli sesuatu, saudara, yang dia perlukan. Ya, kalau keperluan nggak usah ditanya, saudara. Ya, tapi keinginan-keinginan juga dia mungkin banyak. Orang-orang bilang pasti yang dia inginkan pasti dapat. Karena dia sangat kaya dan orang terkaya di dunia, Rockefeller ini. Di usia 53 tahunnya ternyata saudara Rockefeller ini juga banyak dibenci oleh orang-orang. Saudara, biasanya kalau orang mencapai kekayaan yang seperti itu, ya kalau dunia itu tendang sana tendang sini dan mengakibatkan mungkin jadi banyak kebencian ya saudara. Untuk mencapai harta dunia, menjadi orang terkaya di dunia, banyak musuhnya saudara. Ya, dan Rockefeller ini juga dia banyak dibenci oleh orang. Dan di usia 53 tahun, di mana dia menjadi orang terkaya di dunia, saudara. Dan menurut orang-orang, kalau jadi Rockefeller, pasti bahagia, pasti tenang. Ternyata tidak, saudara. Rockefeller diperiksa oleh dokter pribadinya, dia mengalami yang namanya kelainan jiwa. Yang menyebabkan rambutnya rontok, dia tidak ada gairah lagi untuk hidup. Dan dia hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Ya, bayangkan, padahal dia punya uang untuk beli apa aja yang dia bisa makan. Dia mengalami susah tidur. Dia tidak bisa tersenyum lagi, saudara. Dia tidak merasakan kenikmatan hidup lagi. Padahal dia orang terkaya di dunia. Dan yang lebih parah lagi, saudara yang kekasih, dokter pribadinya memprediksi kehidupan daripada Rockefeller ini. Dikatakan, hidupmu tidak akan lebih dari 1 tahun lagi. Sejak dia berusia 53 tahun. Dia divonis akan mati di usia 54 tahun, saudara. Rockefeller dalam keadaan yang sangat kritis, saudara. Saat itulah dia mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia berpikir, harta yang dia punya, uang yang dia punya, dia katakan, saya membaca itu dikatakan, bahwa pada waktu aku mati nanti, aku tidak akan membawa sepeser pun atau 1 sen pun di dalam kematian saya. Dia merasa dia menjadi orang termiskin saat itu. Dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan, saudara. Kehidupannya yang terombang-ambing, ada sakal. Ada angin sakal, saudara, di dalam hidupnya. Dan dia memerlukan Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Dia mencari, saudara. Dia ingin bertemu dengan yang namanya Tuhan. Dan dia bertemu dengan yang namanya Ego Eimi. Katakan amin. Aku hadir. Ego Eimi. Tuhan dengan atributnya hadir di dalam kehidupan seorang Rockefeller yang frustasi. Yang mengalami dying. Menuju kepada kematian. 54 tahun akan berakhir hidupnya. Padahal orang terkaya di dunia. Waktu dia bertemu dengan Ego Eimi, saudara yang kekasih. Hidupnya change, hidupnya berubah. Bukan karena Rockefeller kaya, dia bisa mengubah hidupnya. Tetapi ada Ego Eimi yang sanggup mengubah keadaan dia, situasinya dia. Menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Ego Eimi. Allah hadir, kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, gunakan tanganmu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, pada waktu Anda lagi kebaktian, ekspresikan itu di hadapan Allah. Hatimu, keberadaanmu. Tuhan, aku bersyukur. Ada Ego Eimi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi dengan Rockefeller? Saudara, pada waktu dia berusia 54 tahun, saudara, ditentukan untuk mati. Ternyata, tafsiran daripada dokter itu batal, cancel. Amin. Kenapa? Karena ada Ego Eimi, ada kehadiran Allah, ada atribut Allah di dalam kehidupannya. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ada Allah yang hadir, ada Raja di atas segala raja, ada Allah yang mengasihi dia, ada Allah yang peduli akan Rockefeller. Haleluya. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara.
usia 54, saudara, dia tidak mati. Dan dia memutuskan untuk mulai memberikan hartanya. Dia sumbang ke gereja-gereja, saudara. Dia support pelayanan Tuhan. Saudara, dia mulai menjadi orang yang tadinya tidak berarti, menjadi orang yang berarti. Tadinya dibenci, saudara. Sekarang dikasihi. Dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara, untuk dunia ini. Dan apa yang terjadi, saudara Rockefeller? Dari 54 tahun yang harusnya mati, tidak mati. Dan saudara tahu umur berapa dia mengakhiri hidupnya? Saudara, dia meninggal di usia 98 tahun. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tadi sebelum kebaktian ini saya dengar ada seorang bapak yang hadir, ya, yang dari Manado, umurnya 92 tahun. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, Rockefeller 98 tahun dia mengakhiri kehidupan ini, dan dia sudah jadi berkat untuk dunia ini. Saudara, kenapa? Saudara, karena ada ego Amy. Allah hadir di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, apa yang menjadi tantangan hidupmu? Apa yang menjadi keadaan? Apa yang yang menjadi badai di dalam kehidupanmu? Angin sakal di dalam hidupmu. Saya mau katakan, ada ego Amy. Amin. Kalau ego Amy hadir, dia mengubah Rockefeller yang harus mati di usia 54 tahun. Ditambahkan usia oleh Tuhan 44 tahun. Haleluya. Hari ini juga saya mau katakan, ego Amy, dia hadir dalam hidupmu dan dia sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, izinkan ego Amy, kehadiran Allah itu dengan atributnya bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan sendiri, Allah sendiri, ego Amy, dia peduli dengan engkau, dia mengasihi engkau, dan dia bekerja dengan kuasanya. Pada hari ini, membuat yang tidak mungkin bagi hidupmu menjadi mungkin. Yang tidak ada jalan keluar, mendapatkan jalan keluar. Haleluya. Terpujilah dia. Terpujilah dia. Terpujilah dia, Allah kita yang hebat. Di dalam Tuhan Yesus, dengan atributnya yang luar biasa. Ego Amy, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya.